pwede merek kamu pahopus ya kami na dua. Iya mati tuh. So ni mahate siya nao mau lihate. Dapat tuh musik nah. Ibu tahu udah pak tahu. Ibu tahu mau do musik pak kon naik. Asa au sih. Beado. Bye bye. Somalna biasanya lazimnya yang memberikan ulos itu adalah yang lebih tinggi derajat silsilahnya, silsilah budayanya. Maka kita lihat yang memberikan ulos adalah tulang kepada berenya, hula-hula kepada borunya, orang tua kepada anaknya. Itu seharusnya. Maka ketika kemudian ada yang terbalik seperti kita lihat dalam video itu adalah kesalahan fatal yang bahkan boleh dibilang itu tidak bisa diampuni. Tidak berlaku di sini lain lubuk lain ikannya. Kalau dalam kacamata berpikir ada batak toba. Karena kita tahu yang memberikan berkat itu adalah orang yang lebih tinggi. Itu filosofi ulosnya. Tetapi kemudian ketika kita saksikan dalam video itu, maka kita berhak untuk curiga. Jangan-jangan ini bukan ditobak. Terserah kemudian bahwasannya dalam video itu dia menggunakan bahasa Batak Toba. Ya ma bapak, dilihat Tuhan dia mau umur nagajang. Boy na pwede merek kamu pahopus ya kami na dua. Iya mati tuh. So ni mahate siya nao mau lihate. Tetapi bukan berarti dia adalah suku Batak Toba yang melaksanakan adat Batak Toba. Terserah kemudian bahwa pengantin itu menggunakan pernak-pernik yang identik dengan pengantin Toba selama ini, salah satunya menggunakan sortali, tetapi itu bukan menjadi bukti otentik bahwasanya dia adalah orang Batak Toba. Sudah pasti itu bukan Batak Toba, sudah pasti. Jika itu adalah kemudian ditemukan sebagai Batak Toba, itu adalah kesalahan fatal yang bahkan boleh dibilang itu tidak bisa diampuni. Bahkan dengan perkataan lain lubuk lain ikannya, itu tidak bisa diampuni. Tetapi saya yakin dan kita juga yakin itu bahwasannya itu adalah adat di Pakpak. Itu kemudian bisa terafirmasikan karena ada video, ada bahasa dalam video itu, ada musik Pakpak. Maka itu adalah budaya Pakpak. Ibu tahu udah pak tahu. Ibu tahu mau do musik pak kon naik. Asa au sih. Teman-teman, Pakpak bukan Batak. Bagi banyak orang, ya. Pakpak bagi banyak orang, khususnya bagi orang Pakpak itu sendiri yang di daerah Pakpak sana, itu mereka mengaku bukan Batak. Pakpak itu konon salah satu keturunan dari India Tondal, Lona. Kemudian mereka melahirkan seorang anak namanya Hyang. Hyang ini melahirkan kebetulan ada 9 atau 7 anaknya, termasuk salah satu Empu Bada. Keturunan Tondal, keturunan India, yang barangkali kemudian berasimilasi dengan budaya Batak. Tidak semua sudah pasti, Di dalam adat Pakpak memang adalah sepertinya lazim untuk memberikan ulos kepada yang lebih tinggi. Itu lazimnya. Maka kalau kita lihat buku petunjuk untuk adat Pakpak yang mempersiapkan ulos, itu adalah pihak laki-laki, bukan pihak perempuan. Pihak perempuan hanya menyiapkan ayam, beras. Kalau laki-laki mempersiapkan ulos untuk diberikan kepada hula-hulanya. Karena itu adalah semacam memberikan kehangatan kepada orang tua. Itu di dalam adat mereka, di dalam adat Pakpak. Ulos. Entah kemudian kita berpikir jangan-jangan tidak ada ulos di orang Pakpak. Saya hanya bertanya ini, betulkah ada ulos di orang Pakpak?
yang walaupun namanya ules. Betulkah ada itu? Karena saya agak curiga yang warna biru itu jangan-jangan itu adalah ulos sibolang yang ada dari Toba, yang kemudian barangkali diproduksi di Silalahi, lalu karena dekat secara geografis di Pakpak, maka itu digunakan menjadi ulos bagi mereka. Agak heran juga sebenarnya saya ketika mereka pengantin itu menggunakan ulos Batak Toba, memakai ulos Batak Toba. Tetapi saya kemudian curiga, jangan-jangan memang iya mereka tidak punya ulos. Apalagi kemudian konon katanya ulos bagi mereka itu adalah hanya sebatas kain sarung. Yang konon juga sudah ada standarisasinya, saya baca itu ada cap padi. Maka kemudian saya, barangkali tidak masalah ketika kemudian yang lebih rendah memberikan ulos kepada yang lebih tinggi. Meski statusnya adalah penyebutannya hula-hula boru. Gak apa-apa, boru memberikan kepada yang lebih tinggi, karena itu adalah bagian dari penghargaan. Justru bagi mereka ulos itu adalah daya magis yang kuat, itu punya filosofi yang kuat. Ules yang juga sering terjemahkan adalah kain sarung. Saya murni bertanya, apakah betul Pak mempunyai ulos atau tidak? Jadi bagaimana kemudian pakaian mereka itu? Apakah itu murni pakaian mereka atau tidak? Saya murni bertanya untuk ini, bukan untuk meragukan. Jadi jika ada orang Pak, silahkan memberikan jawaban supaya banyak cara berpikir yang bisa kita pakai. Lalu kemudian teman-teman, harus diakui Pak memberikan warna tersendiri di dalam budaya Toba. Tepatnya di daerah Parlilitan, bahkan Onan Ganjang sudah masuk. Onan Ganjang, Parlilitan, Pakat itu daerah Humbang Hasundutan, sudah ada warna tersendiri yang dipengaruhi oleh Pak kepada Toba. Itu ada namanya Todoan. Todoan itu seperti dalam video saya tunjukkan. Todoan itu adalah salah satu bukti kasih sayang, salah satu balas jasa yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada orang tua, kepada ibu seperempuan. Biasanya ini berupa emas. Itu todoan. Itu sepertinya, dan saya yakin itu adalah perubahan atau imitasi atau adaptasi dari gedo-gedo yang ada di daerah Pakpak. Begitu. Setidaknya di daerah Humbang Hasundutan, khususnya di Onan Ganjang, itu sudah kami alami sendiri. Ada abang ipar saya yang melaksanakan pesta. Dia mengambil boru Toba, boru Batak sih, boru Toba dari Onan Ganjang, ada todoannya. Ada emas yang diberikan kepada mamak perempuannya. Itu gedo-gedo. Saya agak gak tahu persis bagaimana pengucapannya, tapi nanti akan saya lampirkan di sini. Itu menjadi warna tersendiri yang diberikan Pak kepada budaya Toba. Tetapi memang saya masih meragukan, jangan-jangan memang Pak ini bukan keturunan orang Batak Toba. Jangan-jangan mereka memang bukan segenealogi. Jangan-jangan sebagian. Kalau sebagian besar pasti ada, tapi jangan-jangan sebagiannya enggak. Demikian teman-teman. Salam.